Sebelum kita belajar, coba diperhatikan dulu di sekitar mejanya ada sampah atau tidak. Kalau tidak, kita belajarnya ya. Baik, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah semuanya dibikin doanya? Sebelum kita mulai belajar pada pelajaran ini atau dalamnya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Coba diskusi kita dulu ya. Nanda Susiawardani, hadir Ibu. Dewi Yuliani, hadir Ibu. Irma Mulyadi, Hadir. Nina Rosana, Hadir Ibu. Putri Septian Novianti, hadir Ibu. Salwa, hadir Ibu. Uyun Fitria Yanti, Syamsul Afandi, Hadir Ibu. Siska Afriyanti, hadir Ibu. Sri Parwati, hadir Ibu. Siti Mulia, hadir ya. Seliana itu ada yang belum Ibu panggil? Kasmaya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang gerbang logika. Tanggal berapa hari ini? 19 Mei. Hari ini kita akan belajar mengenai gerbang logika. Jadi di mana gerbang logika itu merupakan suatu penyusunan elektronika dasar di mana dia mengimplementasikan suatu operasi pada suatu informasi berdasarkan data boolean. Nah, dalam gerbang logika ini dia menggunakan prinsip kerja itu aljabar boolean. Kira-kira ada yang tahu siapa nama yang kita gunakan dalam prinsip kerja gerbang logika itu siapa? Nah, yaitu dari tokoh matematikawan, dia berasal dari Inggris yang bernama Algebra Boyle. Dalam sistem gerbang logika ini, apakah kalian pernah memperhatikan ketika kalian menelpon seseorang, lalu kalian dekatkan ke telinga kalian, kira-kira apa yang terjadi di HP smartphone kalian? Ya, benar. Kita coba ketika Ibu menelpon seorang, lalu kemudian Ibu dekatkan di tangan Ibu atau di telinga kalian, pasti dia akan mati. Nah, di mana dalam prinsip kerja gerbang logika ini terdapat dua variabel yang di mana keadaannya itu ketika dia
ketika dia benar itu 1 atau dia nyala, ketika dia mati atau salah itu dia akan 0. Baik, ini kita masuk ke ini. Sebelum masuk ke materi, Ibu bacakan alur atau pembelajarannya di sini. Dimana yang pertama itu Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Setelah itu Ibu akan memberikan materi, lalu kemudian nanti Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok untuk kalian diskusi mengerjakan lembar pada lalu nanti di akhir diskusi di akhir pembelajaran itu Ibu akan mengevaluasi, di mana nanti Ibu akan memberikan soal berupa kuis. Dimana di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan tentang gerbang logika dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat apa itu tadi gerbang logika? Coba ada yang bisa? Coba. Gerbang logika itu adalah situasi elektron dasar di mana kalau dia benar itu bernilai 1 dan salah itu bernilai 0. Benar ya, jadi gerbang logika itu seperti yang dikatakan kemudian itu, gerbang logika itu dia penyusun dasar dalam elektronika digital yang mana dia mengimplementasikan operasi di mana dia keadaannya ketika dia benar itu 1, dia salah itu akan 0. Nah, dimana di sini pada gerbang logika ini kita akan membahas gerbang logika itu terdapat pada jenis-jenis gerbang logika itu jenis. Sebelum bisa baca dikeluarkan bukunya, dicatat ya. Nah, dari gerbang logika ini ada yang namanya jenis gerbang logika dasar. Dan juga terdapat yang dimana jenis gerbang logika itu dia gabungan. Kita akan bahas terlebih dahulu pada jenis gerbang logika dasar ini. Yang pertama itu ada yang namanya gerbang logika. Nah, di mana dalam gerbang logika ini dia memiliki satu input atau satu masukan. Nah, dan dia juga memiliki satu keluaran.
Nah, karena di sini dia memiliki satu input dan satu output, kita tulis A dan di sini merupakan outputnya. Ketika dia inputnya itu satu, dia akan nol karena dia ketika dia nol maka dia akan satu. Bisa dipahami? Yang kedua itu gerbang logika. Nah, kalau gerbang logika M ini dia memiliki dua input, dia memiliki dua input dan satu outputnya. Di mana dalam gerbang logika itu memiliki dua atau lebih sinyal, tetapi memiliki satu dan outputnya. Bisa ingat simbolnya seperti ini karena dia memiliki dua input. Nah, dalam gerbang logika M ini dia seperti, supaya kita lebih mudah mengingatnya ya, dia seperti pengkali. Dia seperti pengkali, nah, di mana ini merupakan inputnya dan ini output. Di mana ketika dia inputnya satu, dia akan satu. Ketika dia 01, dia akan 0. Jika dia 10, dia akan 0. Jika dia 00, dia akan 0. Jadi berlaku ketentuan bahwa di mana gerbang M ini dia akan menghasilkan outputnya 1 ketika dia inputnya 11. Selain itu dia akan 0. Lanjut pada yang ketiga itu gerbang OR. Nah, gerbang logika yang menghasilkan nilai benar yang ditandai dengan angka 1 jika salah satu atau kedua masukannya atau inputnya itu dia bernilai 1. Nah, sama seperti M ini, tapi dia seperti penjumlahan. Dia seperti penjumlahan. Nah, di mana dalam gerbang OR ini dia seperti penjumlahan A, B. Nah, ketika dia keadaan inputnya itu 1, dia akan 1. Jika dia 1, ketika dia 01, dia akan 1. Ketika dia 10, maka dia akan 1. Dan 00, dia akan 0. Sudah dicatat? Kita coba contoh soal. Dimana di sini kita disuruh untuk membuat rangkaiannya, rangkaian gerbang logika dan mendefinisikan dari rangkaian. Dimana dia fungsi A aksen B ditambah A aksen B tambah A B. Nah, dalam fungsi ini terdapat dua fungsi A dan B. Kita ingat simbol dari gerbang yang ketiga itu ketika dia diaksen atau dia dinolkan. Dan yang penjumlahan ini seperti yang ibu bilang tadi, yang gerbang ini gerbang OR.
dua fungsi yaitu A dan B. Nah, kita lihat dulu fungsi yang mana dia dinotkan. A-nya ini dia dinotkan dan B juga dinotkan. Nah, kita lihat pada fungsi pertama ini A, B yang dinotkan atau kita tarik ke sini karena dia belum dinotkan. Ini dan bertemu dengan B yang di dia dinotkan. Nah, kita lihat fungsi yang kedua. A not bertemu dengan B. Jadi kita bisa ambil dari sini. Kemudian dia di-N-kan. Terus kita lihat fungsi yang ketiga. Tidak ada not. Bisa kita ambil dari sini. Dan ini dia tidak di-N-kan. Kemudian dia di-N-kan. Nah, selanjutnya karena dia plus atau penjumlahan dia seperti di bawah diorkan. Sehingga dia memiliki satu keluaran. Lalu bagaimana penyederhanaan dari rangkaian? Kita tulis Nah, kita lihat di sini fungsi yang sama pada fungsi yang pertama dan kedua. Kita bisa keluarkan A B. Kemudian kita buat yang kedua itu A. Nah, di mana di sini kita bisa melihat pada tabel algebra. Ya. Pada nomor 8 itu dia sama kan? A plus A. Jadi dia hasilnya 1. Berarti A plus A B. Dan A dikali 1 A plus A B. Nah, di sini apakah sudah yang paling sederhana atau tidak? Kita lihat pada tabelnya apakah. Di sini kita bisa sederhanakan lagi dan mengalami yang sebelah itu menjadi A plus B. Mengerti? Coba soal kedua ada yang bisa mengerjakan? Dia memiliki 3 fungsi A, B, dan C.
Ada yang bisa? Coba kita jawab sama-sama ya. Ini udah ditulis. Soal kedua, gimana fungsi ABC BC tambah A berdasar C. Di sini kita lihat bahwa terdapat tiga fungsi yaitu A, B, kita lihat yang dimaksud itu A dan B. Kita lihat pada fungsi pertama itu A, B, dan C tidak disamakan. Kita bisa menjadi M4. Lalu fungsi yang kedua A not B.
fungsi yang ketiga ini A, B, C. Kemudian B yang dimakan. Dan C. Kemudian dia diangkat. Lalu karena dia dikorkan semua atau dibakar, ada yang bisa penjelasannya gimana? Coba. Ayo maju. Coba kita lihat ya, dimana di sini dia memiliki tiga fungsi. Di sini temannya mengambil yang fungsi pertama dan dimana dia yang pertama itu B, A dan C. C-nya yang kita perlakukan AC plus B dan C akhirnya. Kemudian dia tulis fungsi yang kedua itu. Nah, yang seperti jadi kita bisa tulis seperti ini ya. Yang di sini
75.